Ya, gelombang kekecewaan atas vonis bebas dan ringan para terdakwa tragedi Kanjuruhan terus mengalir. Tidak hanya dari keluarga korban, publik dan sejumlah LSM mengkritik keras putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak berwenang dinilai gagal memberikan keadilan bagi para korban. Dan untuk membahasnya malam hari ini telah bergabung bersama kami via sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam JNN. Ya, Pak Lu telah diketuk Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Sidki Amsyah dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis lalu. 2 terdakwa bebas. Bagaimana Anda melihat putusan ini? Saya tentu menghormati hakim-hakim di dalam mengambil keputusan, tetapi hasil yang dijatuhkan di dalam vonis itu jauh dari rasa keadilan. Masyarakat bisa melihat sendiri apakah nyawa sebanyak 135 jiwa dan ratusan lainnya luka-luka bisa dijawab dengan keadilan seperti yang dijatuhkan di dalam vonis putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu. Saya kira masih jauh, bukan hanya dari segi berat ringannya putusan, tetapi juga dari segi jumlah orang yang dipintai tanggung jawab. Sedari awal, proses hukum ini sebenarnya diharapkan bisa membongkar secara tuntas apa yang salah di dalam penanganan keamanan di dalam stadium Kanjuruhan tersebut, dan apa yang salah dari penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk misalnya gas air mata yang mengandung kimia yang sangat tinggi, apalagi dalam temuan Komnas HAM gas kimia itu telah daluarsa. Ini satu hal yang tampaknya luput dalam perhatian para jaksa, para hakim di persidangan. Karena itu wajar jika keluarga korban seperti Ibu Khalifatul atau orang tua dari Jovan merasakan kecewa yang sangat dalam. Jadi saya kira ini perlu ada perhatian serius dari negara, termasuk dari Presiden Joko Widodo yang sedari awal menyampaikan duka, menyampaikan komitmen, membentuk tim gabungan pencari fakta, tetapi seperti memberi batas di dalam proses penyelidikan hukum untuk tidak menyentuh misalnya urusan persepak bolaan. Padahal akar masalahnya ada di sana. Akar masalah dalam berbagai pertandingan sepak bola di Indonesia yang seringkali misalnya mengakibatkan korban jiwa harusnya dibenahi. Misalnya dalam konteks stadion Kanjuruhan, apakah benar kalau kapasitas 30.000 penonton lalu dibiarkan terisi sampai 40.000? Mengapa sampai 40.000 dibiarkan? Apakah untuk keuntungan finansial? Bagaimana sebenarnya bisnis persepak bolaan selama ini? Mengapa kurang memperhatikan keselamatan jiwa dari para penonton? Mereka bukan kriminal. Bahkan kalau ada perlakuan terhadap kriminal pun tetap harus dengan perlakuan yang menghormati martabat manusia. Jadi saya kira putusan kemarin benar-benar mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan. Seharusnya negara bisa memanfaatkan tragedi ini untuk benar-benar memperbaiki kinerja kepolisian di dalam menanggulangi katakanlah massa atau di dalam konteks mengamankan pertandingan sepak bola yang dalam tragedi Kanjuruhan sama sekali tidak memperlihatkan adanya misalnya ancaman keselamatan jiwa kepada petugas atau ancaman keselamatan jiwa dari para pemainnya. Jadi ini benar-benar satu pengalaman yang buruk, satu presiden yang buruk di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ya, selain itu apalagi catatan yang ditemukan oleh Amnesty International termasuk mungkin kejanggalan atas jalannya proses hukum tragedi Kanjuruhan ini? Ada semacam pembiaran terhadap resistensi aparat penegak hukum, khususnya aparat keamanan, terhadap proses hukum di pengadilan. Kita masih ingat bagaimana misalnya sejumlah anggota kepolisian, anggota BRIMOB justru meneriaki jaksa. Itu satu penghinaan terhadap proses peradilan. Bahkan itu satu ancaman yang sangat serius terhadap independensi peradilan. Nah, negara tidak boleh membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Orang-orang yang melakukan tindakan itu harus ditindak itu. Dan yang kedua, saya kira kejaksaan sedari awal kurang maksimal di dalam menggali permasalahan yang menimbulkan 135 korban jiwa. Terutama misalnya gas air mata itu. Gas air mata yang digunakan itu jenis-jenis yang seperti apa? Ada jenis yang memang sekedar untuk membuat orang sulit untuk melihat dan menghindari kerumunan. Ada juga yang bisa mengakibatkan dampak kematian atau dampak kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang saya kira ada putus di dalam proses pembuktian, di dalam proses pencarian bukti oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak kejaksaan. Sehingga hakim
juga mengambil keputusan yang justru malah membenarkan kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran para korban dari tragedi Kanjuruhan. Ya, Bang Usman, ada juga yang menduga dan menuding proses hukum ini dirancang untuk gagal dalam mengungkap kebenaran atau intended to fail dan melindungi pelaku yang berasal dari kepolisian. Tanggapan Anda seperti apa? Saya kira itu tepat, karena memang sedari awal proses pembuktiannya sangat minimalis. Ada usaha untuk mengurangi resiko maksimal. Ada usaha untuk katakanlah memisahkan seolah-olah ini sekedar kelalaian aparat dan tidak ada masalah dengan persepak bolaan kita. Tidak ada masalah dengan manajemen pengaturan sepak bola di dalam tragedi Kanjuruhan. Sehingga PSSI seperti tidak tersentuh oleh hukum. Nah, ini yang saya kira memunculkan kekhawatiran dari masyarakat sedari awal. Sehingga ada dugaan kuat bahwa memang proses hukum ini diniatkan untuk gagal. Dengan katakanlah hanya memberikan risiko-risiko minimal bahwa seolah-olah sudah ada orang yang dibawa ke proses peradilan, bahwa mereka seolah-olah sudah dihukum, padahal yang dibawa tidak seluruhnya katakanlah orang-orang yang bertanggung jawab ke pengadilan, dan juga hukuman yang diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan. Ya. Jadi ini pukulan telak bagi keluarga korban untuk menyaksikan betapa keadilan di negeri ini semakin langka. Ya, dan sebelum kita memulai dialog ini kami juga sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari terdakwa maupun dari perwakilan dari pihak kepolisian, namun belum ada respon. Nah, selain itu tadi juga saya sempat membaca di beberapa media begitu, ada yang menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini juga ikut diperiksa. Apakah menurut Anda hal ini perlu dilakukan? Tentu saja perlu. Komisi Yudisial perlu mengambil langkah proaktif itu. Bukan hanya Komisi Yudisial, tetapi juga Komisi Kejaksaan, bahkan Komisi Kepolisian. Sehingga dengan pendekatan yang menyeluruh pada kinerja para penegak hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman, kita bisa tahu apa sebenarnya masalahnya dan bagaimana memperbaiki proses hukum ini sehingga bisa dilanjutkan kembali atau bisa diulangi kembali sampai benar-benar ada keadilan yang dirasakan oleh para keluarga korban. Vonis ringan dan juga vonis bebas ini kan sejak awal ketika diputuskan oleh hakim langsung menuai kecaman, juga menimbulkan pertanyaan tanda tanya besar begitu, kejanggalan. Apa sebenarnya yang membuat hakim memutuskan memberikan vonis bebas bahkan juga vonis ringan terhadap 5 terdakwa. Salah satunya adalah menyatakan bahwa yang dilakukan oleh 2 terdakwa yang dibebaskan itu karena tidak membuat orang-orang meninggal dunia karena ada faktor angin. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, ini yang akhirnya dikritik oleh masyarakat bahwa keadilan kita pun ikut tertiup oleh angin. Nah, ini menyalahkan alam. Sebenarnya alasan itu justru semakin memperkuat saja bahwa negara tidak serius di dalam melakukan pengamanan di dalam stadion Kanjuruhan itu. Kalau memang masalahnya di angin, kenapa kemudian sampai melakukan penembakan yang bisa dipengaruhi oleh angin untuk sampai kepada para penonton? Yang sebenarnya lebih masalah itu kan kenapa membawa gas air mata ke dalam satu pertandingan sepak bola yang jelas-jelas dilarang di dalam aturan persepak bolaan dunia. Saya kira ini tidak tersentuh di dalam proses pembuktian oleh jaksa maupun juga oleh amar putusan majelis hakim yang mengadili perkara-perkara dalam tragedi Kanjuruhan ini. Ini saya kira merendahkan rasionalitas publik di dalam melihat apa itu keadilan, di dalam melihat tanggung jawab negara dalam tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan korban jiwa terbesar kedua setelah tragedi di Peru. Betul. Nah, jaksa juga kan setelah ini menyatakan akan banding. Apa saja sebenarnya kalau menurut Anda yang harus diperjuangkan oleh jaksa dan dipersiapkan gitu? Tentu saja kita menghormati langkah jaksa untuk mengajukan banding. Dan banding itu seharusnya bisa berujung dengan putusan yang lebih adil. Tapi masalah utamanya juga bukan sekedar banding terhadap orang-orang yang kemarin divonis bebas atau yang divonis ringan, tapi juga harus ada penuntutan baru terhadap orang yang belum tersentuh. Harus ada penyidikan baru terhadap orang-orang yang belum tersentuh, apakah itu dari dalam aparat keamanan atau misalnya dari PSSI. Saya kira ini yang seharusnya bisa jadi bahan evaluasi oleh pemerintah, khususnya
jajaran penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan. Iya, bahkan masih ada satu orang yang sampai saat ini pun belum tersentuh dan belum diadili dengan alasan berkas belum lengkap begitu ya. Apa yang nantinya akan dilakukan oleh Amnesty International selanjutnya untuk mengawal agar rasa keadilan masyarakat ini bisa terpenuhi dalam tragedi Kanjuruhan, Bang Usman? Amnesty akan menyuarakan tuntutan keluarga korban, termasuk para pendampingnya, tim advokat hukumnya, dan juga upaya-upaya misalnya komisi judisial, tandanya mereka bersedia untuk menempuh langkah-langkah penyelidikan terhadap dugaan perilaku tidak profesional dari para hakim. Dan bila perlu komisi kejaksaan, komisi kepolisian juga mengambil langkah untuk menelusuri kejanggalan-kejanggalan di dalam proses peradilan. Apakah prosesnya telah benar? Apakah ada proses yang menyimpang? Apakah ada proses yang disalahgunakan? Apakah ada orang-orang yang sengaja dari awal dilindungi atau dijauhkan sehingga ia tidak menjadi subjek dari investigasi atau dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak kejaksaan, dan akhirnya mereka lolos dari jeratan hukuman. Itu yang mungkin penting untuk dijadikan bahan evaluasi. Ya. Terakhir, Bang Usman, selain kekecewaan, apa sebenarnya dampak vonis ini untuk keluarga korban dan masyarakat pada khususnya? Mereka tidak akan memiliki kepercayaan kepada pemerintah, kepada jajaran penegak hukum, dan mereka akan ragu bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini di kemudian hari tidak akan terulang kembali. Saya kira ini mencoreng persepak bolaan di Indonesia, mencoreng wibawa negara, termasuk di dalam hal ini secara khusus adalah kepolisian. Jadi kalau perkara ini dibiarkan begini, maka pasti akan ada keberulangan di masa depan. Aparat yang ketika itu membawa katakanlah gas air mata akan tidak merasa penting untuk memperhatikan aspek larangan FIFA ke depan. Begitu pula para pemegang kendali atau pemegang komando dari aparat keamanan yang ketika itu, baik itu Polri maupun TNI, ya, di mana anggota TNI juga terlibat di dalam melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan, tendangan, yang sangat tidak manusiawi, yang seharusnya tidak dilakukan terhadap orang-orang yang tidak dalam posisi mengancam keselamatan petugas, baik itu anggota Polri, anggota TNI, atau siapapun yang ketika itu berada di lapangan. Baik, tentunya kita akan terus mengawal kasus ini dan memberikan rasa keadilan pada korban, dan ke depannya kita berharap bahwa proses hukum di Indonesia ini bisa berjalan seadil-adilnya dan tidak ada tendensius apapun dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun begitu. Terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid, telah bergabung bersama Prime News malam hari ini.